Ya kalau Pak sebentar, sebentar. Cuma cakap-cakap gak bisa ngomong, gue bingung dari tadi. Diam itu emas, mungkin diam itu emas menurut dia. Tapi kalau kebanyakan diam, kita kayak mas-mas loh. ini bagus MC gak dibayar, kalau dibayar 2 menit layak. Oke langsung aja, inilah dia, Boy Tempo. Oke, terima kasih Melon. Ya. Jahat, Melon jahat. Luar biasa, tapi tepuk tangan dong untuk Peko Theater, ya. Ini acara yang luar biasa kalau misalnya gue lihat ya, ini adalah komunitas teman-teman dari teater. Kita lihat tadi acting-actingnya luar biasa. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya hari ini ada temanya tentang cinta, ya. Baru tahu tadi tentang cinta, gue bingung apa cinta. Tapi kalau misalnya menurut gue cinta itu, menurut Rian Masif cinta itu buta, ya kan. Terus ada lagi menurut Asep Irama, menurut Rian Masif ada cinta itu membunuhku. Kalau misalnya menurut Asep Irama cinta itu buta. Ada juga yang bilang cinta itu Fitri. Tapi kalau misalnya menurut gue cinta itu Laura. Aku becek. Ya. Itu cinta membuat becek. Oke, luar biasa teman-teman semua di sini. Tapi tenang, gak usah bedain yang 200.000 sama 35.000. Ya. Bedanya cuma di kopi break, serius. Malah justru gak enak yang 200.000 dapat kopi break. Lagi enak-enak kopi, suruh nge-break, ya kan? Ya. Oke, nama gue Boy. Ya, perkawinan antar babi ya. Maksudnya Bali Betawi, ya Bali Betawi. Nyokap Betawi, bokap Bali, ya. Dan kalau masalah cewek, masalah cinta, masalah cewek tenang. Pacar gue dari situ 2 tahun nyari pacar kayak gini, selalu nemenin gue kemana-mana. Bukan berarti setia, emang gue gak bisa nyupir. Jadi dia nganterin, ya. Tapi doa gue dikabulin sama Allah. Karena selama ini sebelum gue dapat pacar dia, gue doa, ya Allah, entengkanlah jodohku ya Allah. Alhamdulillah, sekarang gue dapat pacar yang kurus. Dia kecil ya, alhamdulillah dengerin. Ya, tapi kalau masalah cinta, kalau nyokap gue ya, pengen gue punya pacar yang olahragawati. Kamu harus punya pacar yang olahragawati. Ya, karena dulu nyokap gue atlet catur. Gue kenalin pacar gue, ini mah pacar gue memang gak tinggi, ya lumayan lah. Sini kamu, kan mama udah bilang, oh nyokap gue tuh itu pengen ya pacar gue itu atlet lompat indah. Kan mama udah bilang, kamu itu cari yang atlet lompat indah. Mama, don't just book by the body, jangan lihat orang dari badannya. Walaupun pendek dia nggak tinggi mah. Iya. Oke, mah. Mama kan pengen kamu itu punya pacar yang bisa atlet loncat indah. Mama nggak lihat diri aja udah indah, gimana loncat mah? Pacar gue. Tapi karena bokap gue Bali ya, gue punya darah seni dari bokap gue. Bokap gue itu cinta dengan pekerjaannya, seniman banget deh pokoknya ya. Bokap gue itu dia pernah juara 1 lomba gambar di Bali. Ya, waktu itu kategori U19. Bokap gue juara 1 waktu itu pas lagi temanya lomba gambar adalah bulan puasa. Gak ada 1 menit langsung ngumpulin bokap gue. Yang lain masih bingung, aduh apa? Pas dikumpulin, dilihat sama panitia, loh bukunya itu gambarnya cuma warna coklat muda. Pak yang bener pak, ini kan temanya bulan puasa. Ini tema bulan puasa. Loh ini gambarnya apaan? Kuah kolak pak. Imajinasinya jalan bokap gue. Akhirnya panitia jalan bawa pelan-pelan gitu. Pak kenapa? Takut tumpah kan? Akhirnya dari setelah juara 1 dinobatkan sebagai pelukis tercepat mengambil keputusan. Tapi namanya darah seni, dia mau mencoba lagi. Akhirnya dia menjadi pemahat. Wih, tepuk tangan dong buat bokap gue. Jadi pemahat, ya kan? Lagi-lagi temanya bulan puasa. Nggak ada setengah menit dikumpulin. Itu cuma lidik panjang segini. Lidik panjang segini. Ditanya lagi, panitia kebetulan beda. Ya. Sama, panitia sama. Pak, ini temanya bulan puasa loh. Ini bulan puasa. Loh, ini panjang gini. Kayu apa pak? Ini tema bulan puasa. Ini apa? Mau tahu ini apa? Ini akar korma pak. Akar korma.
kemarin lucu, sekarang enggak. Sebenarnya gue ragu-ragu bawa enak ini, tapi lumayan lah ya. 10 menit. Akhirnya dapat lagi dan dapatnya juara 1 tercepat ya, tercepat bikin emosi juri. Terus, karena kalau misalnya di Bali kan banyak yang orang tato gitu. Semua pekerjaan dilakukan sama bokap gue, ya. Dia orangnya pengen tahu gitu. Gue pengen tahu ya, sampai nge-follow Twitter gue juga. Ya. Nah, karena Twitter kan ada sekarang. Kalau misalnya dulu mungkin bokap gue pacaran sama nyokap gue pakai Twitter kali. Kalau sekarang kan lambangnya burung ya. Mungkin kalau dulu Pak Pos naik sepeda kali. Gitu. Dia belajar bikin tato. Waktu ada bule, kebetulan anak motor. Bos, udah bisa bahasa Indonesia. Bikin tato Harley Davidson. Oke. Bikin. 3 hari balik lagi. Kok balik lagi? Diomel-omel bokap gue. Kenapa balik lagi? Mister, gak lihat. Nih, tato hilang begini. Yang kapan? Oh, yang kemarin 2 hari? Iya, yang gambarnya motor. Astagfirullahaladzim Pak, saya lupa kunci stang katanya. Ternyata gak hanya di Jakarta, di Bali juga ada motor. Ya. Akhirnya dibikin lagi sama bokap gue. Bikinin ya, dipakai pagar, security 3. Pinggirnya pakai garam, biar gak ada ular. Tapi udah 10 menit belum kan? Gue ada 20 menit loh nih materi gue, tapi yang lucu cuma 2 menit. Ya. Terus lucu tadi baru duduk, baru sampai di situ ngelihat cowok berdua habis makan, kata dia, lu habis makan gak ngerokok? Iya, lu bikin gambarin Cina lu. Dari situ ya baru gue tahu kenapa Cina kaya. Ternyata Cina bekerja sama dengan pabrik rokok. Jadi Cina tuh nongkrongnya di restoran. Lihatin kalau nggak ada orang habis makan gak ada ngerokok, digambarin loh dia. Isep nih katanya. Yang gambar rokok. Oke, gue isep. Tapi lu jangan bersuara ya. Oh iya, kalau misalnya ngomong-ngomong masalah di Bali ya. Kalau di Bali kan tuh ada yang namanya masalah tato belum tato ya. Ternyata tuh di Bali gue punya teman ya. Punya teman itu badannya semuanya tato. Terus ada ceweknya bilang gini, gue suka banget sama cowok bertato karena kalau misalnya meluk dia, itu rasanya adem banget. Gue bingung, itu filosofinya dari mana? Orang bertato, kalau misalnya meluk orang bertato, itu adem. Pas gue lihat, gimana gak adem? Tatonya lubang angin.